Oke, di nomor 1 biasanya itu dimulai dengan materi tentang prioritas operasi. Contohnya, kalau kita ketemu operasi kali dan tambah, maka yang kita kerjakan dahulu adalah operasi kali. Begitupun dengan pembagian dan pengurangan, yang kita dahulukan adalah operasi pembagian. Contohnya nomor 1, 20 dikurangi 12 dibagi negatif 4. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu bukan 20 kurang 12, tapi min 12 dibagi dengan min 4. 20 tetap di depan, kemudian min 12 dibagi min 4. Min bagi min jadinya plus, 12 dibagi 4, 3. Sehingga di sini tambah 3. Minus 15 dikali dengan 2, jadinya minus 30. Sehingga hasilnya sama dengan 20 tambah 3, 23 dikurangi 30, hasilnya sama dengan negatif 7. Jadi jawabannya yang B. Di nomor 2, di sini soalnya dalam suatu perkemahan terdiri dari 24 peserta laki-laki dan 32 peserta perempuan. Akan dibentuk kelompok dan anggota yang maksimal. Maka banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk adalah berapa? Di sini ada satu kata kunci yang sangat penting, yaitu maksimal. Maka soal ini bicara tentang konsep faktor persekutuan terbesar atau yang kita singkat sebagai FPB. Nah, kita akan mencari FPB antara 24 dan 32. Kalau 24 itu kita nyatakan dalam bentuk pohon faktor. Jadi pertama 2 bagi 2 jadinya 12. 12 dibagi 2 jadinya 6 dan 6 dibagi 2 jadinya 3. Oke, berarti 24 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian 32 kalau kita bagi 2 jadinya 16. 16 kita bagi 2 jadinya 8. 2 kita bagi lagi jadi 4, bagi lagi jadi 2. Jadi 32 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Cara menentukan FPB simpel. Kita cukup melihat mana kesamaan antara angka pertama dan angka kedua. Di angka pertama terdapat 2 angka 2. Dan di angka kedua juga ada 3 angka 2. Maka inilah yang menjadi FPB-nya. Kenapa 2 dan 3 kita tidak ambil? Karena 3 tidak ada di sini. Dan juga 2 yang sisanya tidak ada di bagian angka pertama. Sehingga kita tuliskan bahwa FPB antara 24 dengan 32 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi jawaban untuk soal nomor 2, banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk adalah 8 kelompok. Di soal ketiga, ini ada masalah tentang suhu. Suhu dalam kulkas semula negatif 8 derajat Celcius. Kemudian karena listriknya mati, otomatis suhunya pasti akan bertambah. Dia akan bertambah menjadi 2 derajat Celcius setiap 12 menit. Nah, pertanyaannya, berapa suhunya ketika di pukul 10.02? Ini artinya kita akan coba mencari kira-kira dari 0850 sampai 10.02 suhunya meningkat berapa kali. Kita coba hitung dulu ya. Karena dia setiap 12 menit. Jadi pada saat naik yang pertama itu di pukul 0850 kita tambah dengan 12 menit. Maka dapatnya di 0902. Oke, ini sudah nambah 2 derajat dari sini. Sekarang yang kedua, dia akan bertambah ketika pukul 09.14, yang ketiga 09.26, yang keempat 09.38, yang kelima 09.50, dan yang terakhir dia bertambah di 10.02. Artinya suhunya akan bertambah sebanyak 6 kali 2 derajat. Kalau awalnya suhu dalam kulkas itu negatif 8 derajat Celcius, maka pada saat pukul 10.02 suhunya itu sama dengan negatif 8. Kita tambahkan dengan 2 derajat Celcius, tapi dikalikan sebanyak 6 kali. Karena dari 0850 sampai 10.02 suhunya bertambah sebanyak 6 kali 2 derajat. Jadi kita tinggal kalikan. Ingat yang tadi ya, ketika kita ketemu kali dan tambah, yang akan kita dahulukan adalah operasi kali. Sehingga negatif 8-nya tetap dulu. 2 derajat dikali 6 derajat. Jadi 12 derajat.
Negatif 8 derajat ditambah 12 derajat. Jadinya 4 derajat. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4 ini adalah tentang operasi bilangan pecahan. Yang awalnya Pak Trisno punya uang 1,2 juta, kemudian 2/5 dipakai untuk beli baju, 1/3 untuk celana, dan sisanya dipakai untuk beli kaos. Pertanyaannya, uang untuk membeli kaosnya berapa? Konsepnya sederhana, jadi kita akan mencari berapa uang yang dipakai untuk beli baju dan celana. Nanti tinggal kita kurangkan antara total uang yang awal dengan uang untuk membeli baju dan celana. Oke, kita coba hitung dulu ya. Kalau untuk total uangnya Pak Trisno itu sama dengan 1.200.000. Kemudian uang yang dipakai untuk membeli baju itu sama dengan 2/5 dikali 1.200.000. Oke, tinggal kita kalikan. 2 dikali dengan 1.200.000, 2.400.000. 2.400.000 kita bagi dengan 5, 480.000. Kemudian untuk membeli celana sama dengan 1/3 dikali 1.200.000 sama dengan 400.000. Maka sisanya adalah untuk membeli kaos. Untuk membeli kaos berarti hasil pengurangan 1.200.000 dengan 480.000 dan 400.000. Untuk lebih mudah, kita bisa jumlahkan dulu antara 480 dengan 400.000. Hasilnya adalah 880.000. Maka tinggal kita kurangkan. 1.200.000 dikurangi dengan 880.000, hasilnya adalah 320.000. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5 ini tentang perbandingan. Kita coba lihat soalnya dulu. Perbandingan usia Agus dan Randy adalah 5/8. Dari kata-kata ini aja sudah jelas sih sebenarnya bahwa yang paling besar adalah Randy. Kemudian jumlah umur mereka 78 tahun. Selisih umur mereka adalah berapa? Nah, yang namanya selisih itu kan pasti bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Kalau ditanyakan selisih umur Agus dan Randy, berarti bukan A kurang R, karena A-nya lebih kecil. Yang benar adalah R dikurangi A. Jadi kalau kita mau mencari selisih, gimana tadi? Itu adalah R dikurangi A. Ini tujuan kita. Sekarang kita akan coba cari berapa nilai R-nya dan berapa nilai A-nya ngegunain informasi yang ada di soal. Pertama, disebutin kan perbandingan usia mereka 5/8. Berarti A dibagi dengan R itu sama dengan 5/8. Kalau kita kalikan, jadinya 8A sama dengan 5R. Kita pindahkan menjadi 8A dikurangi 5R sama dengan 0. Kita dari sini dapat satu persamaan. Sekarang kita akan coba cari persamaan yang lainnya lagi. Disoalkan disebut masalah jumlah umur. Jumlah umur itu berarti A ditambah R sama dengan 78. Nah, biar sekalian kita kalikan 5 supaya sama dengan ini. 5A ditambah dengan 5R, 78 dikali juga dengan 5. Jadinya 390. Oke ya, kita sudah punya dua persamaan sekarang. Kalau sudah punya dua persamaan dan bakal kita nyari variabelnya, biasanya kita gunain cara apa? Eliminasi, betul. Oke, sekarang kita akan coba pakai cara eliminasi. Eliminasi antara persamaan pertama sama persamaan kedua. 8A dikurangi 5R sama dengan 0. Dan 5A ditambah 5R sama dengan 0. Kita lihat di sini, sudah ada yang sama atau belum? Kalau belum ada yang sama, maka kita harus rekayasa dulu. Tapi karena di sini sudah ada yang sama, yaitu min 5R dengan 5R, sama-sama 5 angkanya. Maka kita tambah supaya mereka habis. Jadi ini coret. Oh maaf, ini bukan 0. Tapi tadi 390. Nah, 8A tambah 5A, jadinya 13A sama dengan 390. Jadi A-nya sama dengan 30.
Kemudian yang kedua, kita bakal cari nilai R-nya. Kalau tadi kita masukin ke rumus jumlahnya, A tambah R sama dengan 78, itu berarti 30 ditambah R sama dengan 78, jadi R-nya sama dengan 78 dikurangi 30, jadi 48. Kesimpulan, selisihnya adalah, tinggal kita masukin lagi tadi kan, R-nya 48, jadi 48 dikurangi dengan A-nya 30. Jadi sama dengan 18. Maka jawabannya yang C.